Pagi yang damai di tepi Danau Singkarak tiba-tiba berubah menjadi bahan pembicaraan besar di seluruh Solok. Seorang pedagang lele yang selama ini dikenal jujur, ramah, dan hidup sederhana ternyata menyimpan sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Di balik ember ikan yang tampak biasa, tersembunyi rahasia besar yang mengguncang satu pasar bahkan seluruh kota. Awalnya orang-orang mengira hanya terjadi kesalahpahaman kecil. Namun ketika sebuah bungkusan misterius ditemukan di antara lele hidup dagangannya, semuanya berubah. Dari pasar kecil di Solok, kisah ini merambat hingga ke sebuah laboratorium rahasia di bawah tanah Padang Panjang. Membuka satu demi satu kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Inilah kisah tentang kejujuran yang diuji oleh kebutuhan. Tentang rahasia yang lahir dari niat baik, namun berakhir kelam. Dan tentang seorang pria tua yang hanya ingin mencari nafkah, tetapi tanpa sadar terseret dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Kabut tipis menari di atas permukaan Danau Singkarak pagi itu. Udara dingin menggigit kulit. Sementara aroma tanah lembab bercampur dengan bau ikan segar dari arah pasar Solok. Dari kejauhan, suara para pedagang bersahutan tawa kecil, panggilan menawar harga, dan dentingan ember yang saling beradu lembut di antara lapak-lapak yang masih basah sisa hujan malam. Di sudut pasar yang menghadap ke danau, berdirilah lapak sederhana milik Pak Surya Lumban Gaul. Lelaki beruban berusia 50-an itu berdiri di balik meja kayu yang sudah kusam. Namun ember-ember besar berisi lele hidup di depannya tampak penuh kehidupan. Berenang lincah di air yang terus diganti. Di atas meja itu, selembar karton bertuliskan lele segar. Harga jujur menempel dengan selotip kekuningan yang bergoyang ditiup angin lembut dari arah danau. Lebih dari 10 tahun Pak Surya berjualan di tempat yang sama. Ia dikenal sebagai sosok ramah dan jujur. Kadang ia memberi bonus 1 atau 2 ekor lele kecil untuk pelanggan tetap, terutama Bu Rika Manurung, pemilik warung nasi di depan pasar. Setiap pagi, tawa mereka menjadi penghangat udara dingin Solok. Kalau lelenya sempat kabur, berarti masih segar. Bu, gurau Pak Surya sambil tertawa kecil. Nama pagi itu, Bu Rika memperhatikan sesuatu yang berbeda. Saat Pak Surya menimbang ikan, tangannya cepat-cepat menutup bagian bawah timbangan dengan kain lusuh. Sekilas, Bu Rika melihat bayangan kantong kecil berwarna koklat. Apa itu? Pak oleh-oleh buat saya, tanyanya sambil tersenyum. Tapi senyum Pak Surya kali ini tidak selebar biasanya. Ia menunduk, menutup kain lebih rapat, dan menjawab pelan, cuma barang titipan, Bu. Sesekali pandangannya kosong menembus kabut ke arah danau. Seolah ada sesuatu yang berat di pikirannya. Sejak pagi itu, pasar Solok mulai menyimpan sebuah rahasia-rahasia yang perlahan mengguncang seluruh tepi Danau Singkarak. Beberapa hari setelah kejadian itu, pasar Solok tampak berjalan seperti biasa. Suara pedagang sayur bersahutan menawarkan harga. Ayam berkokok dari kejauhan. Dan aroma kopi dari warung kecil milik Bu Rika berpadu dengan bau ikan segar. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada yang berubah terutama di lapak lele milik Pak Surya. Sejak beberapa hari terakhir, ia datang jauh lebih pagi dari biasanya, kadang sebelum subuh. Ketika kabut masih tebal di atas danau dan hanya terdengar suara air memukul tepian batu, saat pedagang lain baru menyiapkan dagangan, Pak Surya sudah duduk diam di lapaknya, menatap ember-ember lelenya tanpa suara. Pada jam-jam sepi itu, sering terlihat seorang pria muda datang mendekat, tubuhnya tinggi, berjoget hitam, topinya menutupi sebagian wajah. Ia dikenal beberapa orang sebagai Raffi Sitorus, tapi tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Raffi datang cepat, berbicara singkat, lalu menyerahkan tas kecil kepada Pak Surya sebelum menghilang ke gang belakang pasar. Tak sampai 1 menit, namun cukup membuat beberapa mata bertanya-tanya. Bang Togar Simbolon,
Petugas kebersihan pasar yang hafal setiap sudut beberapa kali melihat pertemuan itu. Ia tahu hampir semua pedagang, tapi belum pernah melihat Raffi membeli apapun. Rasa penasarannya tumbuh, namun ia memilih diam, hanya mengamati dari jauh sambil pura-pura menyapu. Suatu pagi, ketika kabut belum sepenuhnya terangkat, Raffi datang lagi. Ia membawa tas kecil berwarna abu-abu dan berbicara pelan dengan Pak Surya dari jarak beberapa meter. Bang Togar melihat jari-jari Pak Surya sedikit bergetar saat menerima tas itu. Setelah Raffi pergi, Pak Surya duduk lama menunduk, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat dalam hati. "Pak, orang itu sering sekali ke sini?" ia tanya Bang Togar pelan sambil menyapu mendekat. Pak Surya tersenyum tipis. "Ah, cuma orang yang pesan ikan buat kolam. Biasa. Orang luar kota," jawabnya singkat dengan nada datar. Matanya menghindar. Dari kejauhan, Bu Rika memperhatikan percakapan itu. Ia merasa ada yang tidak beres. Pandangan Pak Surya yang dulu tenang kini tampak cemas, seolah takut sesuatu akan terbongkar. Sejak hari itu, setiap subuh kabut di tepi Danau Singkarak terasa lebih tebal dari biasanya. Dalam diam, angin seolah membawa bisikan tentang seorang penjual lele tua dan tamu misterius yang datang tanpa nama, meninggalkan pertanyaan di udara. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan di balik lapak tua itu? Subuh berikutnya, kabut masih bergelayut di atas pasar Solok. Udara dingin merayap di antara lapak-lapak yang mulai hidup. Bau ikan segar bercampur dengan aroma arang dari warung kopi kecil di pojok pasar. Dalam kesunyian itu, Bang Togar datang lebih awal dari biasanya. Sapu di tangannya bergerak perlahan, namun matanya beberapa kali melirik ke arah lapak lele milik Pak Surya. Lapak itu tertutup kain plastik biru tua. Biasanya sebelum fajar menyingsing, Pak Surya sudah ada di sana. Tapi pagi itu anehnya lapaknya masih sepi. Embun menetes dari ujung meja kayu, membentuk garis air di lantai semen yang dingin. Togar berhenti sejenak, menghirup udara. Ada sesuatu yang berbeda. Bau amis ikan memang biasa, tapi kali ini ada aroma tajam menyengat seperti campuran bahan kimia dan tanah basah. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Pasar masih sunyi. Dengan hati-hati, ia menyingkap sedikit penutup biru itu. Dari sela papan meja, tampak kantong kecil berwarna coklat terbungkus lakban hitam. Awalnya ia mengira sampah plastik yang jatuh dari ember, tapi rasa penasarannya menahannya. Ia yongkok, menarik kantong itu pelan-pelan keluar. Bungkusan itu terasa berat dan lembab karena air dari ember ikan. Saat diletakkan di tanah, aroma tajam langsung menyeruak. "Aduh, apa ini?" gumamnya, menutup hidung dengan lengan. Ia menekan ujung lakban yang mulai terkelupas, dan bunyi sobekan pelan itu membuat jantungnya berdebar. Dari celah kecil, muncul bubuk abu-abu keperakan yang menempel di jarinya. Rasa penasaran berubah menjadi cemas. Togar segera memasukkan bungkusan itu ke dalam ember kecil dan berlari ke kantor pengelola pasar. Di sana, Pak Herman Neibaho, kepala pasar, sedang menulis catatan retribusi harian. "Pak, saya nemu ini di lapak Pak Surya," katanya tergesa. Pak Herman mengangkat kepala. Wajahnya langsung berubah serius saat mencium aroma dari bungkusan itu. "Kau jangan cerita ke siapapun dulu, Togar. Kita pastikan dulu apa ini," ujarnya tegas. Namun, ketika mereka kembali ke lapak beberapa menit kemudian, bungkusan itu sudah tidak ada. Lapak tampak rapi, ember tersusun seperti biasa. Air menetes perlahan dari meja ke lantai, meninggalkan genangan kecil. "Togar, kau yakin tidak salah lihat?" tanya Pak Herman menatap tajam. "Saya yakin, Pak. Saya pegang sendiri. Baunya masih ada," jawab Togar gugup. Pak Herman menarik napas panjang. "Baiklah, mulai besok kita awasi diam-diam. Jangan gegabah.
Ketika matahari mulai menembus kabut, Pak Surya tiba-tiba muncul di lapaknya. Ia menyapa semua orang dengan senyum tipis, matanya tampak lelah. Ia menata ember-ember lelenya dengan gerakan lambat, seolah tak terjadi apa-apa. Dari kejauhan, Bang Togar dan Pak Herman saling berpandangan. Keduanya tahu sesuatu sedang disembunyikan di balik meja kayu tua itu, dan di udara, bau itu belum juga hilang samar, bercampur dengan aroma ikan segar dan asap arang dari warung Burika. Seperti pertanda bahwa rahasia kecil di pasar Solok baru saja mulai terbuka. Ia membayar, lalu melangkah pulang menuju warungnya di tepi danau tanpa menyadari tatapan gelisah Pak Surya lumban gaul yang mengikuti punggungnya hingga sosok itu lenyap di ujung jalan. Menjelang siang, saat ia mulai membersihkan lele untuk dimasak, Bu Ningsih Tobing dikejutkan oleh sesuatu yang tak biasa. Seekor lele tampak memiliki jahitan halus di bagian perut. Aneh, mengapa perutnya dijahit, gumamnya pelan. Dengan sangat hati-hati, ia mengambil pisau kecil dan mengurai benang jahitan itu. Dari dalam perut ikan, meluncur bungkusan plastik bening berukuran kecil yang dililit lakban hitam. Jemarinya bergetar. Ia menyingkap lapisan lakban perlahan-lahan. Di dalamnya terselip potongan kertas bertuliskan paduan angka dan huruf acak, disertai catatan tangan yang tak sanggup ia pahami. Rasa takut merayap diam-diam. Dingin, ia memanggil suaminya, dan bersama-sama mereka meneliti ikan lain. Ternyata bukan satu, melainkan ada 3 ekor yang memperlihatkan jahitan serupa, dan masing-masing menyembunyikan bungkusan yang sama. Wajah Bu Ningsih memucat saat menatap suaminya. Kita harus melapor kepada Pak Herman Naibaho sekarang juga, katanya tegas. Tak perlu waktu lama. Kabar itu beredar di antara para pedagang. Katanya di dalam lele ada bungkusan. Bisik seorang ibu. Jangan-jangan buat menyelundupkan barang. Sahut yang lain. Suasana pasar yang biasanya riuh tawa seketika menegang. Sementara itu, di sudut lapaknya, Pak Surya berdiri terpaku. Senyum di bibirnya menghilang. Matanya kosong menatap kilau permukaan danau di kejauhan. Di tengah kabar yang berembus siang itu, langkahnya terasa semakin berat. Seolah ia paham bahwa rahasia yang selama ini disimpannya mulai menganga. Kabar penemuan bungkusan di warung Bu Ningsih membuat seluruh pasar Solok gelisah sepanjang malam. Para pedagang berbisik-bisik di antara tumpukan dagangan. Sebagian lagi memilih diam dengan raut tegang. Dan pagi berikutnya, ketika matahari baru menyentuh kabut tipis di atas Danau Singkarak, suasana pasar berubah. Biasanya, sejak pukul 5 subuh, suara pedagang telah memenuhi udara panggilan jualan, tawa, serta bunyi ember yang saling beradu. Nama Sizi Barapaza, tempat lapak lele milik Pak Surya, mendadak sunyi. Kain plastik biru yang biasa menutupi meja tergulung di sudut. Ember-ember besar yang lazim berisi ikan segar tampak terbalik. Airnya menggenang di lantai. Loh, kemana Pak Surya, tanya Burika sambil menurunkan keranjang sayur. Bang Togar yang baru tiba berhenti menyapu. Keningnya berkerut menatap lapak kosong itu. Biasanya jam segini beliau sudah datang. Kok hari ini malah kosong? Tak lama, Pak Herman datang dengan langkah cepat. Ia sudah mendengar laporan Bu Ningsih semalam. Berniat menanyakan langsung kepada Pak Surya pagi itu. Tetapi yang ia dapati hanya meja kayu yang miring, genangan air, dan bau lumpur ikan yang pekat. Togar, bantu saya periksa sekitar sini, ucapnya serius. Mereka menyingkap penutup kain biru, memeriksa tiap sudut meja. Saat kain goni di bawah papan terangkat, hawa seketika terasa dingin. Togar menahan napas tersembunyi sebuah peti kayu kecil, tertutup kain goni yang lembab. Pak Herman berjongkok, membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya tersusun rapi beberapa kantong plastik kecil berlakban hitam, mirip dengan temuan di warung Bu Ningsih. Ia menatap lama tanpa sepatah kata.
Di wajahnya tampak sesuatu antara terkejut dan kecewa. "Aku terlalu perkaya," gumamnya lirih. Burika yang ikut menyaksikan spontan menutup mulut. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Pak Herman menutup kembali peti itu, lalu berkata tegas, "Ini bukan urusan kecil lagi. Kita panggil polisi sekarang." Beberapa jam kemudian, 2 petugas datang. Mereka memasang garis kuning mengitari lapak dan mulai mencatat barang bukti. Salah seorang petugas menemukan buku catatan lusuh di balik ember kosong. Halaman-halamannya berisi daftar nama, tanggal, dan deretan angka yang misterius. Di pojok kanan bawah berulang kali tertulis huruf yang sama, HP. "Siapa HP ini?" tanya petugas itu. Pak Herman hanya menggeleng perlahan. "Entahlah. Tapi kalau benar tulisan Pak Surya, berarti dia tidak bekerja sendirian." Sementara itu, kabar lenyapnya Pak Surya menyebar cepat. "Ada yang lihat motornya semalam, katanya rumahnya juga kosong. Jangan-jangan dia kabur." Menjelang sore, ketika matahari tenggelam di balik danau, garis polisi kuning di sudut pasar bergoyang ditiup angin. Danau Singkarak tampak tenang, memantulkan warna oranye senja yang lembut. Di balik ketenangan itu, hanya tersisa meja kayu tua yang berdiri membisu, seolah menyimpan kisah yang belum tuntas. Pak Herman berdiri menatap lapak kosong itu lama-lama. Angin sore menyapu wajahnya. "Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dagangan lele," gumamnya pelan, sebelum beranjak meninggalkan pasar yang kini terasa dingin dan sepi. Setelah lapaknya ditemukan kosong di Pasar Solok, polisi segera menuju rumah kontrakan Pak Surya di pinggiran kota, tak jauh dari tepian Danau Singkarak. Sore itu, angin lembut dari danau berembus pelan, menggoyang dedaunan di sepanjang jalan sempit menuju rumah kayu kecil itu. Kat dindingnya mulai mengelupas, pagar bambu di depannya miring, dan suasananya terasa terlalu sunyi untuk tempat yang dulu akrab dengan suara ember dan cipratan air. Beberapa warga berdiri di luar pagar, berbisik-bisik dengan nada ragu. Katanya, polisi menemukan peti aneh di dalam rumah itu, ucap seorang bapak tua. "Benar, tadi saya lihat mereka bawa alat pemotong," sahut yang lain. Di dalam rumah, 2 petugas menelusuri setiap ruangan. Lantai papan berderit di bawah langkah mereka. Bau lembab bercampur aroma tanah memenuhi udara. Di meja makan kecil, masih ada cangkir kopi setengah isi yang sudah dingin, seolah baru ditinggalkan beberapa jam lalu. Pak Herman berdiri di ambang pintu, wajahnya menegang. Bang Togar di sampingnya menatap waspada. "Dia pergi terburu-buru," gumam Pak Herman lirih. Togar menjawab pelan, "Iya, Pak. Tapi aneh, kenapa lampu dapur masih menyala?" Tak lama kemudian, suara petugas terdengar dari arah belakang. "Pak, kami menemukan sesuatu." Keduanya segera mendekat. Di sudut dapur kecil, di antara ember bekas dan jaring ikan, tampak sebuah peti kayu besar. Warnanya lebih baru dibanding perabot lain. Penutupnya digembok besi tebal. Udara di ruangan semakin berat, menyengat aroma pernis dan bahan kimia. "Ini pasti disiapkan belum lama," ujar petugas itu. Ia mengambil alat pemotong logam. Suara krek memecah keheningan sore. Tutup peti diangkat perlahan. Seketika hawa ruangan terasa lebih dingin. Di dalamnya tersusun puluhan paket kecil berwarna kehitaman, dililit lakban rapi. Namun bukan itu yang paling menarik perhatian. Di dasar peci, tergeletak lembaran kertas bergambar peta wilayah Solok dan sekitarnya. Penuh tanda bulatan merah di beberapa pasar padang panjang. Bukit Tinggi, Payakumbuh, tanah datar. Jadi dia mengirim ke pasar-pasar lain juga. Pisik Tuga. Pak Herman mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Di sudut peti, ada sebuah foto lama warnanya pudar, memperlihatkan 3 pria berdiri di depan kolam ikan dengan tulisan Koperasi Minas Sejahtera. Tahun 2014. Salah satunya jelas Pak Surya,
Dua lainnya tak dikenal. Di balik foto tertulis, "Jangan lupa janji kita." Alis Pak Herman berkerut. Ada sesuatu pada raut wajahnya. Seakan ia mengenali salah satu sosok di foto itu. "Aku pernah melihat orang ini," bisiknya. Seolah berbicara pada diri sendiri. Para petugas saling pandang. Menyimpan tanya. Kalau ini benar milik Pak Surya, berarti ada orang lain yang memimpin semua ini. Mungkin orang berinisial HP di catatan itu. Pak Herman menarik napas panjang sebelum menjawab berat. Kalau begitu, rahasia ini belum selesai. Dan HP mungkin masih berkeliaran di sekitar sini, di luar rumah. Matahari tenggelam perlahan di balik kabut Danau Singkarak. Bayangan senja merayap di dinding kayu, menciptakan siluet suram di balik jendela, di antara cahaya yang memudar, entah di mana. Mungkin ada seseorang yang sedang tersenyum, karena rahasia mereka belum sepenuhnya terbongkar. Malam itu, langit Solok diselimuti hujan tipis. Rintiknya menimpa atap seng rumah kontrakan Pak Surya yang kini dilingkari garis polisi kuning. Di dalam rumah, Pak Herman duduk di kursi kayu, menatap foto lama yang baru saja ditemukan dari dalam peti. Lampu redup di sudut ruangan, memantulkan cahaya kekuningan pada permukaan foto yang mulai pudar. Ia mengembuskan napas panjang. Pandangannya terpaku pada 3 wajah di foto itu, Pak Surya dan 2 pria lain yang berdiri di depan kolam ikan bertuliskan Koperasi Mina Sejahtera. Tahun 2014, Togar. Ujarnya pelan. "Lihat ini." Bang Togar mencondongkan badan, menatap lebih dekat. "Iya, Pak." Yang di tengah jelas Pak Surya. Tapi 2 orang lainnya siapa? Pak Herman terdiam sejenak, menatap lekat wajah di sebelah kiri foto. "Aku kenal orang ini," katanya akhirnya. "Namanya Hendra Pratama. Dulu dia ahli pakan ikan dari Padang, saat koperasi ini masih berjalan. Ia beberapa kali datang." Togar mengernut. "Jadi, HP itu Hendra Pratama." Pak Herman mengangguk perlahan. "Mungkin, dan kalau benar dia berada di balik semua ini, berarti jaringan ini sudah ada sejak lama." Pikirannya perlahan mundur ke masa itu 11 tahun yang lalu. Tahun 2014, Solok sedang bertumbuh. Para peternak ikan mulai mencoba sistem kolam yang lebih modern. Koperasi Mina Sejahtera berdiri dengan semangat besar untuk membantu petani kecil mempercepat panen. Pak Surya, Hendra, dan Beni Siregar bekerja siang malam, hasilnya menakjubkan. Ikan tumbuh besar dalam waktu singkat. Warga memui mereka. Pasar ramai. Koperasi berkembang cepat. Namun semuanya berubah ketika beredar kabar tentang bahan campuran misterius. Sejumlah peternak mengeluh air kolam mereka berubah warna. Ikan-ikan mati mendadak di kawasan tanah datar. Saat itu, Pak Herman yang masih menjadi pengelola pasar muda sudah mendengar rumor tersebut, namun tak ada yang berani menuding langsung. "Andai waktu itu, aku lebih berani menolak rencana mereka," gumamnya. Suaranya hampir tenggelam oleh bunyi hujan. Koperasi itu akhirnya ditutup. Hendra Pratama tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beni Siregar pindah ke luar kota. Hanya Pak Surya yang tetap tinggal di Solok, seolah ingin menebus masa lalu dengan berdagang lele secara jujur. Namun kini semua itu tampak seperti lingkaran yang berputar kembali. Suara langkah para petugas memecah lamunan. "Pak, kami sudah mendapatkan hasil pemeriksaan awal." Pak Herman menengadah. Seorang petugas menyerahkan map. Bahan cair di dalam peti itu bukan racun, melainkan campuran kimia yang tidak terdaftar dapat mempercepat pertumbuhan ikan. "Tetapi Marie-Air." Pak Herman menatap kosong ke arah jendela, mengamati hujan yang menetes di kaca, persis seperti dulu. Gumamnya. Bang Togar mendekat, menatap foto di tangannya. "Pak, kalau Hendra benar masih hidup, mungkin ia masih berada di sekitar sini." Pak Herman menatapnya lama, lalu mengangguk mantap. "Besok pagi kita ke bekas lokasi koperasi itu. Di sanalah semuanya bermula."
Dan barangkali di sanalah pula rahasia ini akan berakhir. Di luar, hujan masih turun, memburamkan cahaya lampu di kejauhan. Wajah Hendra pada foto itu seolah menatap mereka dari masa lalu, dengan senyum tipis yang sulit dimaknai. Pagi berikutnya, kabut masih menyelimuti Danau Singkarak, membuat udara Solok lembab dan dingin. Mobil patroli yang dikemudikan Pak Herman, Togar, dan 2 petugas polisi melaju pelan menyusuri jalan menuju Nagari Batu Sangkar Lama, tempat Koperasi Mina Sejahtera pernah berdiri. Perjalanan ke sana terasa panjang dan sunyi, seolah membawa mereka menembus waktu. Sepanjang jalan hanya terdengar deru mesin dan suara ranting bergesekan ditiup angin. Ketika mobil berhenti di depan area koperasi, pemandangan yang terbentang membuat mereka terdiam. Rumput liar menutup jalan masuk. Papan nama kayu bertuliskan Koperasi Mina Sejahtera miring dan nyaris roboh. Kolam ikan di tengah area tampak keruh kehijauan, penuh daun kering dan lumut. Angin membawa aroma tanah lembab bercampur lumpur busuk bau yang menempel di dada dan sukar dihela. Tempat ini masih sama seperti dulu, gumam Pak Herman pelan. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Tempat yang dahulu menjadi simbol harapan kini hanya menyisakan diam dan endapan lumpur. Togar menyalakan senter dan melangkah hati-hati melewati gudang kecil di sisi kanan. Dindingnya tertutup lumut, pintunya berderit nyaring saat dibuka. Di dalam hanya ada meja tua, karung pakan ikan kosong, dan ember berkarat. Tapi lihat ini, Pak, seru Togar sambil menyorot lantai. Di tanah lembab tampak jejak kaki yang masih baru garisnya jelas. Belum sempat terhapus hujan. Pak Herman berjongkok, menatap bekas sepatu itu lama. Ukuran laki-laki dewasa, seseorang masih sering datang ke sini. Mereka menyusuri sisi kolam. Permukaan air tampak tenang. Namun di bagian tengah terlihat gelembung kecil yang naik perlahan, seolah ada sesuatu yang hidup di bawah lumpur. Togar menatap air dengan wajah menegang. Suaranya hampir berbisik. Pak, Pak. Airnya seperti menyembunyikan sesuatu. Pak Herman mengangguk perlahan. Kita cek kedalamannya. Salah seorang petugas menancapkan tongkat logam ke dasar kolam, lebih dari 2 meter. Katanya, dan bagian tengahnya seperti sudah dikeruk. Petugas lain menurunkan alat pendeteksi logam ke permukaan air. Bunyi bip, 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 bip terdengar pelan lalu kian cepat. Positif, ada benda logam besar di bawah sini. Mereka saling berpandangan. Pak Herman memberi isyarat, turunkan pengait, tali baja dijibakan perlahan, menciptakan riak kecil di permukaan air. Beberapa menit kemudian, sesuatu mulai terangkat. Sebuah peti besi besar muncul dari dalam lumpur. Sisi-sisinya berkarat, namun masih terkunci rapat. Bau logam dan tanah basah menyengat udara. Togar menatapnya tegang. Peti lagi. Pak. Ya. Jawab Pak Herman lirih. Dan setiap peti selalu membawa rahasia baru. Para petugas membersihkan lumpur di sisi peti. Ketika lapisan kotoran terakhir terhapus, tampak 2 huruf terukir kasar di permukaannya HP. Togar menatap ukiran itu lama, lalu menoleh. Pak, ini bukan kebetulan lagi. Kan Pak Herman memejamkan mata sejenak. Napasnya berat. Tidak. Togar, ini jejaknya. Angin mendadak berembus kencang, membuat permukaan air bergetar halus. Seakan tempat itu masih menyimpan sesuatu yang enggan terungkap. Hari yang panjang itu akhirnya merambat menuju sore. Kabut turun kembali di atas Nagari Batu Sangkar Lama, menyelimuti kolam tua yang muram. Di tepier, peti besi besar yang baru saja diangkat kini tergeletak, meneteskan lumpur dan air koklat pekat. Pak Herman berdiri di sampingnya bersama Togar dan 2 petugas polisi. Angin dingin berembus pelan, menggoyang daun bambu di kejauhan. Tak ada suara selain derik jangkrik dan desir air yang sesekali menetes dari peti. Suasana seolah menahan napas. Apakah kita buka sekarang? Pak tanya salah satu petugas dengan nada hati-hati. Pak Herman mengangguk pelan. Ya.
Tapi jangan gegabah, lakukan perlahan. Alat pemotong logam mulai bekerja, suaranya berderit tajam, memecah kabut sore. Percikan api kecil menyala ketika gembok tua itu akhirnya terlepas. Tutup peti dibuka pelan-pelan, dan seketika bau logam tua bercampur lumpur, memenuhi udara. Semua menahan napas. Di dalam peti, tersusun tumpukan buku catatan tebal, map plastik transparan, dan beberapa botol kaca kecil berisi cairan kebiruan. Permukaan botol masih bersih, seolah baru digunakan. Togar berbisik, "Ini bahan kimia itu." Pak seorang petugas memeriksa singkat lalu mengangguk. Sama seperti yang ditemukan di rumah Pak Surya, Pak Herman berjongkok, menarik satu buku paling tebal. Lumpur masih menempel di sampulnya. Ia membukanya perlahan. Pada halaman pertama, tertulis rapi laporan distribusi, jalur barat danau. Di bawahnya tercantum daftar pasar Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Tanah Datar. Setiap baris diakhiri tanda tangan kecil berinisial HP. Pak Herman menarik napas panjang. "Ini bukan operasi kecil," ucapnya pelan. Hendra Pratama menyebarkan jaringan ini ke seluruh kawasan danau. Sementara yang lain sibuk memeriksa catatan, Togar memperhatikan sesuatu di sudut peti, sebuah amplop kecil terbungkus plastik bening. Ia mengangkatnya hati-hati. Membuka, lalu mengeluarkan foto. Gambar itu memperlihatkan Pak Surya berdiri di samping seorang pria berkacamata hitam, Hendra Pratama. Di belakang mereka tampak mobil bak terbuka berisi ember-ember besar penuh lele. Namun yang membuat Togar tercekat bukanlah wajah-wajah dalam foto itu, melainkan tanggal yang tercetak di pojok bawah, Maret tahun 2023. Dada Pak Herman serasa ditarik ke masa lalu. Rasa percaya dan kecewa bercampur menjadi satu. "Berarti mereka masih bertemu tahun lalu," ujarnya lirih. Togar memandangnya bingung. Jadi Pak Surya bukan hanya korban. Pak Herman menatap foto itu lama. Suaranya berat. "Tidak, Togar. Ia bagian dari ini sampai akhir." Tiba-tiba salah satu petugas berseru, "Pak, ada wadah lain di bawah." Mereka mengangkatnya hati-hati, sebuah tabung logam silinder kecil, abu-abu keperakan, tertutup rapat dengan segel. Di atasnya terukir kode HP 02, darurat. Gumam seseorang. Semua menatap benda itu dalam diam. Kabut menebal di tepi kolam. Bunyi gemericik air terdengar dari arah tak terlihat. Seolah tempat itu turut berbisik. Togar menelan ludah. "Apa kita buka?" Pak Herman menatap tabung itu lama sebelum menjawab pelan. "Tidak di sini. Kita bawa ke laboratorium." Ia mengangkat kepala, memandang kolam tua yang kembali tenang di bawah langit kelabu. "Satu hal yang pasti," lanjutnya, "rahasia ini belum berakhir.